Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisah Miyaji, praktisi supranatural, advisor, intuisi dan astral, guru besar dan paguyuban Asma Jati Kusuma. Saya cuma mau membahas yang atomik kultivasi inti ya hari ini. Ya, masih banyak juga yang bertanya tentang itu. Intinya atomik kultivasi inti ini memang kembali semuanya kepada diri sendiri ya, kepada diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang penyakit itu memang muncul dari dua tempat, yaitu pikiran yang kita pikirkan ya, terus perasaan yang masuk ke dalam tubuh ini direaksi oleh tubuh dan kembali lagi ke dalam pikiran. Nah itu yang sering menyebabkan memang penyakit itu muncul dari situ, penyakit fisik, penyakit psikosomatik atau penyakit-penyakit yang lain ya, itu munculnya awalnya dari situ. Sedangkan kalau di atomic kultivasi inti itu kita lebih belajar ke dalam, yaitu kepada jiwanya atau soulnya, kepada awarenessnya, kepada submonya sendiri. Jadi kita lebih bisa mengamati diri kita sendiri atau lebih teliti ya, lebih meneliti, menganalisa pikiran, menganalisa perasaan, menganalisa tubuh itu sendiri. Jadi kita bisa menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan atau problem yang memang kita sedang hadapin ya. Jadi jalan keluarnya justru ada di situ. Nah, kebanyakan kita ini selama ini mungkin ya hanya data informasi masuk dan itu menjadikan beban. Sedangkan sesungguhnya kita bisa melepaskan beban itu ya, tanpa harus belajar kemana-mana atau belajar kepada guru segala macam. Jadi lebih kepada diri sendiri. Jadi di atomic kultivasi itu sendiri sebenarnya saya cuma mengajarkan atau mengarahkan supaya teman-teman itu bisa memang mengeksploitasi lebih besar dirinya sendiri, bukan menggunakan jin atau apalah ya yang dalam konteks yang lain-lain ya. Kalau di dalam diri sendiri ya nggak bisa dibantahkan lagi, karena memang di dalam sini sudah komplit ya. Sumber dayanya sudah komplit ya. Ya maafnya ngomong, kalau memang dari kecil sudah dimasukin ya sumber daya iblis ya, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Saya mengatakan itu ya, maaf ini bukan untuk mencari pembenaran atas sesuatu statement saya, bukan. Contohnya listrik itu kalau nggak ada massa ya nggak hidup, dia harus butuh api ya. Nah, api juga nggak bisa hidup kalau nggak ada massa. Atau api aja ya, api ketemu api ya itu pasti meledak, atau massa ketemu massa ya nganteng doang gitu ya, anteng-manteng, jadi nengah-nengah jadinya ya, masuk enggak apa enggak ya. Tapi kalau api ketemu api koslet. Nah, tubuh manusia itu punya positif, punya negatifnya. Maka dulu saya pernah membuat satu buku ya, namanya metode insting negatif. Perjalanan waktu dia naik menjadi kultivasi ya, kultivator. Nah terus kemudian saya buat lagi yang namanya buku atomic kultivasi inti, atau saya singkat dengan AKI ya. Kalau yang pertama saya singkat min ya, metode insting negatif. Min itu minus ya. Jadi dari kita sendiri mengalami minus di dalam kehidupan ini, merasa tidak bisa mengeksploitasi lebih maksimal kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita ya, akhirnya ya saya menemukan teknik atau metode, cara-cara yang memang untuk mengaktifkan itu semua ya. Alhamdulillah memang perjalanan waktu ya sampai saat ini saya bisa mengembangkan ilmu yang saya temukan sendiri itu menjadi atomic kultivasi inti. Kenapa saya mengatakan atomic kultivasi inti? Nah, atomik itu sendiri adalah kuantum ya, karena segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk diri kita sendiri, materinya adalah kuantum ya. Jadi partikel-partikel terkecil ya. Jadi kita sebenarnya nggak ada kalau di dunia kuantum itu. Jadi tetapi karena partikel itu membentuk gambar, membentuk ini ya, sehingga saya bisa berkomunikasi ya secara langsung, baik melalui media sosial atau memang secara offline-nya ya. Jadi memang teknik ini memang saya kategorikan memang sesuatu penemuan yang memang ya luar biasa ya. Jika teman-teman itu memakai metode ini. Nah, metode ini dasarnya sebenarnya di dalam diri kita sendiri. Kalau mungkin di tabel
Hawking ya. Tabel Hawking itu memang dia sudah seperti kayak membahas rasa malu, bersalah, apatis, mengeluh, takut, ya, keinginan, marah, sombong, ya. Jadi itu menciptakan force ya, ya, emosi yang memang muncul dari diri kita sendiri. Nah, disitulah kadang-kadang penyakit itu muncul. Nah, ada yang mengalami kayak disorder ya, sindrom disorder ya, anxiety disorder atau segala macamnya, yang lama kelamaan menyebabkan penyakit-penyakit psikosomatik dan menyebabkan penyakit-penyakit fisik lainnya ya. Sedangkan kalau mau sembuh juga ada di dalam diri kita. Kalau di tabel Hawking itu disebutkan ya, kalau kita punya rasa berani, keberanian itu muncul, netral ya, kemauan yang keras ya, terus punya rasa nerimo ya, bisa menjadi makna dalam hidup ya, kita punya rasa cinta yang luar biasa, kita bahagia, dan paling terpenting adalah damai atau ketenangan. Jadi sesungguhnya yang kita cari selama ini adalah sebenarnya kedamaian atau ketenangan di dalam dunia kita ya, bukan hanya batin ya, tapi jasmania juga ya. Jadi kalau memang mau sembuh ya kita lebih perbanyak ya, banyaki rasa damai, rasa bahagia, rasa cinta ya, bukan banyakin ngeluhnya, rasa takutnya segala macam. Nah, kalau rasa takut mungkin semua orang pasti punya ya, karena gak mungkin orang itu gak punya rasa takut ya. Contohnya misalnya rasa takut mau ketemu hujan, dia pasti bawa payung atau bawa jas hujan, itu berarti dia punya rasa takut. Takut nanti bensinnya nggak cukup misalnya, dia harus isi dulu ya. Dia rasa takut nanti remnya jeblok ya, dia periksa dulu remnya atau dia benerin servis dulu remnya. Itu wajar. Tetapi kalau yang berlebihan itu akan menimbulkan memang kehidupannya akan terus menurun ya, ke bawah ya, tanpa diganggu sama setan atau jin atau dari gangguan yang lain ya, kehidupannya terus akan merosot ya, ke titik nadir ya, nol ya, jadi nol. Nah, untuk mengaktifkan itu kembali ya, kita harus lebih nerimo ya, nerimo apa adanya, nerima kita saat ini ya, memaafkan ya. Please forgive me ya, ucapkan itu afirmasinya, katakan selalu thank you atau dengan senyuman ya, setiap hari bangun tidur harus senyum, siang harus senyum, sore harus senyum, malam harus senyum, tetap senyum ya. Insya Allah ya, vibrasi kita juga akan naik ke level cinta, bahagia, dan damai, ketenangan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah damai, ketenangan ya bagus. Ada juga yang DM saya ya, saya nih banyak utangnya gini-gini ya, utang harus tetap dibayar ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kalau nggak utang ya nggak seru katanya, yaitu orang goblok. Ini maaf ya, saya katakan orang goblok. Kenapa? Saat kamu bilang usaha itu harus pakai utang ya, 2 bulan atau 3 bulan nggak ke depannya, kamu akan mumet gitu. Jadi kalau memang kamu hidup nerimo apa adanya untuk usaha itu dengan apa adanya modal sekarang ini ya, kalau memang sudah punya utang ya biarin dulu ya, usahakan itu tetap dibayar, tapi kamu mulai usaha. Nah, kebanyakan kesalahan persepsi atau asumsi pemikirannya, kesalahannya saat utang itu dianggap uang pribadi ya. Nah, dianggap uang pribadi itulah langsung dihabiskan untuk ini untuk itu, yang memang tidak produktif untuk menghasilkan uang kembali. Akhirnya ya 2 bulan 3 bulan ke depan ya stres sendiri. Nah, stres untuk menutupkan utang itu, dia utang lagi, utang ini untuk nutupnya, akhirnya gali lubang tutup lubang, akhirnya jadi danau. Jadi kalau bisa ya, kalau untuk mencapai level damai bahagia, jauhi utang. Lalu saran saya jauhi utang, apapun itu, baik itu KPR atau segala macam ya, jauhi ya. Apalagi maaf ya, yang sudah punya KPR ya, kalau bisa cepat lunasin. Kalau memang belum atau memang baru niat mengambil KPR ya, lebih baik kumpulin aja duitnya, beli di tanah di daerah kampung atau pinggiran ya, mulai bangun seadanya aja dulu ya. Energi itu tidak bisa dihancurkan ya, hanya bisa berubah bentuk atau ditransfer ya. Ini contohnya ya. Jadi saya mencoba mentransfer ya energi ya, mentransfer energi kepada teman-teman memang ya,
kalau memang yang memang ada dirasa sakit atau segala macam ya, mungkin ada yang mau ikut bergabung, mungkin langsung saya bisa live ya, saya kasih caranya, tekniknya, dan itu bisa dipraktekkan untuk ke orang lain juga bisa. Dan ini tanpa mantra ya, tanpa mantra, tanpa klinik, tanpa mistik ya. Mudah-mudahan memang dengan energi ya, alam semesta energi, dengan energi kuantum ini, dengan energi atom ya, mungkin bisa langsung apa ya, mencapai ke tempat yang dituju ya. Buat teman-teman yang memang kalau memang mau ya teknik pengobatan jarak jauh ini ya, monggo silakan di komentar katakan mau ya. Dan juga dari mana aja ini teman-teman, ini sudah ada 8 orang ini yang melihat, tapi saya tahu dari mana ya. Nanti saya akan lanjut ya. Ini di YouTube juga ada ya, saya juga lagi spill ke YouTube juga ya, direkam, direkod di YouTube Kisah Miyaji channelnya. Buat teman-teman yang memang belum subscribe ya, silahkan subscribe, like and komennya di situ ya. Mudah-mudahan saya akan bahas buku saya yang lainnya ya. Ini buku saya sendiri, memang saya tulis sendiri, saya suka menulis buku. Jadi saya akan spill sedikit memang nanti tentang pertukaran energi ya. Untuk yang Lucky Trianto ya, dari Bandung hadir ya, soalnya terapis juga. Oke, sesama terapis yang mudah-mudahan ini dari Cilacap, mungkin teknik ini bisa membantu pasien-pasiennya ke depan untuk lebih baiknya. Yang pertama, saya minta yang memang mau berminat, mau untuk mendapatkan kesembuhan atau tujuan lain untuk berkelimpahan ya, siapkan air 1 gelas saja di depan ya, ya, siapkan satu. Oke, saya tunggu 5 menit lah ya. Air 1 gelas saja bisa. Atau memang ada yang mau komunikasi langsung, mungkin langsung saya hidupkan. Kalau saya bisa undang, siapa yang mau saya bisa undang ya. Buat teman-teman yang di YouTube juga, teknik ini mungkin ada yang mengatakan teknik prana, ada yang mengatakan teknik kundalini, atau teknik apalah, tenaga dalam atau segala macam, terserah ya. Yang jelas ini teknik kuantum ya. Teknik ini teknik atomik ya, makanya yang disebut atomik kultivasi inti, karena saya cuman mentransfer energi ini melalui formasi ya. Saya piranti formasi, saya memang ahli juga di bidang piranti formasi ya. Salah satunya memang elemen-elemen itu saya sudah buatkan formasinya ya. Ini seperti ini ya formasinya, karena ini air, saya gunakan media air, bisa sebenarnya media api, air, tanah, atau yang lain, logam bisa, tapi ini saya khususkan ke air dulu ya, karena teknik air ada di sini ya. Ini teknik air ya. Kok bintangnya seperti itu? Bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, ada bintang 5 ya. Bintang ini sebenarnya kalau di Tesla ya, di Hawking itu, Tesla lah ya, Tesla itu masih sampai saat ini mempunyai angka misteri yaitu 369 ya. Dia tidak bisa memecahkan. Oke, soalkan terapis sudah siap insyaallah. Cuman saya akan jelaskan dulu teknik di bintang itu. Memang ada formasi yang memang kalau diukur ukuran jam ya, angka di jam itu yang paling dominan adalah yang masih mengandung rahasia misteri yang luar biasa adalah 369. Maka yang angka 6 biasanya kan dihubung-hubungkan dengan energi lainnya ya, seperti energi iblis atau segala macam. Sebenarnya tidak juga, ini harus digabung, memang digabung menjadi satu, maka dia membentuk 369 itu. Nah, 369 itulah yang untuk teman-teman nanti bisa gunakan apabila meminumnya. Insya Allah mempunyai daya linui, atau disebut korikun lil adat ya, atau disebut ilmu, mungkin ada yang mengatakan ilmu laduni atau segala macam, terserah. Yang jelas saya akan mentransfer energi kuantum ini kepada kalian ya. Setelah itu duduk rileks ya, tangan dibuka gini aja, rileks ya.
napas melalui hidung, napas melalui hidung ya. Untuk mentransfer ini saya suruh teman-teman memang napas melalui hidung, tidak perlu konsentrasi apapun, cukup rileks aja, santai ya. Yang beragama Islam mungkin dia cukup membaca sholawat ya. Kalau yang Kristen ya mungkin bisa doa Bapak, nggak apa-apa. Bagi yang lain juga nggak apa-apa ya. Ini saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaika ya Rasulullah syukran wa binna kulli hamda min wa inna bika tanjil fa innaka lidzam wasun wa qulun wa asmi mu'amkin sumam wa dun wa asr ya jandalan bi qasama min insha Allah min abadin la faqadara. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi syallal ardi wa la bismi bismillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istajib lakum. Salamun ala Sulaiman. بخادي لو في الله بلا تبيشني بجميل سترين بباب دي بشر الغني البرغاز دي جدي لبي ألف ألف بالله الله ولا قوة إلا بالله دخلت في كنا بالله وتمسكت بكتاب الله وتسبقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ملك الله بالله الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بيحيم معين عياشين ألوهن على جلان شاء جبت نفسي بجبله ومنتها بيد البنات بحقي يا من يهدي الزمان ويا من يبرهن وما حجب تنفر قلوب خلقك أزمن إنك على كل شيء قدير. Allahumma bihaqis minkal maktubi alaih. Nih Jibril an-Yamini, lihat tangannya ya, dibikin dibentuk seperti bintang segi 5. Jibril an-Yamini. Wa bihaqis minkal maktubi ala Mikail an-Yasari. Wa bihaqis minkal maktubi laji munkaron wa nakir. Raqib atib Malik Ridwan Jamil Malikatul Muqarrabina alim salam wa qulibina musagitsum bikamillah rabbi itu aja. Nah, saya punya kebocoran dalam mentransfer. Apabila ada yang tersangkut di situ berarti ada kebocoran. Saya di Anahata ada kebocoran berarti. Jadi kebocoran energi itu bisa terjadi. Ini mohon maaf, nanti saya akan transfer ulang. Jadi dalam teknik atomik kultivasi inti, apabila dia tersedak atau apa ya sampai tidak bisa bernapas, itu berarti ada kebocoran di salah satu energinya. Mungkin saya ulang lagi. Wa bihaqis minkal muqbi ala Jibril an-Yamin wa bihaqis minkal muqbi ala Mikail an-Yasari wa bihaqis minkal muqbi lajim munkan Raqib atib Malik Ridwan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mungkin ini yang bisa saya bantu untuk teman-teman ya, khususnya para terapis ya yang menjalani profesi terapis. Mudah-mudahan ilmu ini dengan bintang 9 ini dibacakan ke airnya ya atau ke tubuh yang si sakit, insya Allah ada perubahan yang mendasar, ada perubahan yang signifikan untuk ke arah kesembuhan ya. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya yang tadi ya, Allahumma bihaqismikal maktubi ala Jibril an-Yamini wa bihaqismikal maktubi ala Mikail an-Yasari wa bihaqismikal maktubi lajimun karon wa nakir Raqib atib Malik Ridwan Jamil Malikatul Muqarrabina Ali Musadam wal Qurbiana Musagisum bikumillah rabbi litukdu hajat. Sebutkan hajatnya untuk apa, insyaallah dikabulkan, dimakbulkan oleh Allah, dijabah oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang lain yang kalau memang mau spill problemnya atau apa ya monggo, saya tunggu juga nggak apa-apa. Mungkin kalau di YouTube mungkin akan saya masukkan ya di deskripsinya. Kalau di sini kan siaran langsung ya.
Yang mudah-mudahan ini bisa mengedukasi teman-teman, juga menambah wawasan ilmu hikmahnya ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan teknik formasi piranti ini ya, kalau memang ada yang tersedak ya, dia menggunakan pernapasan hidung bukan pernapasan mulut, dan telapak kaki harus ke bumi ya, tanpa alas ya. Ya, nggak boleh ini, karena energi yang dipakai memang khusus, memang energi diri sendiri ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan monggo, nggak apa-apa ya, buat saudara Solehan ya. Terapis ini dari mana nih saudara Solehan ini? Dewan Azza hadir, oke. Buat teman-teman juga yang di YouTube ya, mudah-mudahan ya kedepannya saya akan tunjukkan formasi-formasi piranti yang lain ya, yang memang bisa untuk secara ini memang kayak gak masuk akal atau kok kayak gini gitu ya, tapi memang ini saya temukan memang dari perjalanan hidup saya, pengalaman hidup saya sendiri, memang ada perubahan di pasien-pasien saya, alhamdulillah. Jadi tidak menggunakan obat atau segala macam, tidak menggunakan energi kundalini atau energi plana, tidak menggunakan energi tenaga dalam atau energi jin. Dia cukup menggunakan roso ya, roso yang ada di sini, atau menggunakan sukmo. Jadi teknik ini lebih menekankan kepada jiwa kita, sukmo kita, untuk mentransfer energi ke pasien atau kepada orang lain yang memang lagi ada problem, ada masalah, dan insya Allah itu memang dengan izin Allah ya mendapatkan kesembuhan ya. Ya kalau dilihat presentasi kesembuhan ya, memang setiap tubuh manusia mempunyai kapasitas masing-masing ya, kemampuannya masing-masing. Memang ada yang 100%, ada yang memang masih 80%, ada yang 50%. Tapi memang ya kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri, yang seperti saya bilang itu ya, energi yang masih besar itu di dalam tubuh kita itu yang mana gitu kan, yang memang kita punya powernya atau punya force-nya. Kalau kita masih force-nya ya kita masih besar rasa malunya, punya rasa bersalah, apatis, banyakan mengeluh ya, rasa takut yang berlebihan, punya angan-angan yang ketinggian atau keinginannya kebanyakan ya, setiap hari bawaannya emosi marah aja, atau memang kita sombong kepada diri kita sendiri apalagi orang lain ya, memang itu yang harus dibuang dulu ya, karena itu ya muncul penyakit, muncul masalah memang dari situ. Jadi gimana cara membuangnya ya, cara membuangnya ya seperti kayak rasa kita kalau kita benci terhadap diri sendiri atau kepada orang lain ya, maafkan aja gitu kan. Punya rasa kok kayak putus asa segala macam, kok salah ini salah ya, letting go ya. Oke, Hartitono ya, Jatim nyimak ya. Bentar. Jadi kalau kita punya membesarkan energi rasa damai, bahagia, rasa cinta lebih besar ya, kita, setiap orang pasti punya kemauan tapi bukan keinginan ya. Kalau kita punya keinginannya terlalu gede ya nggak bisa lah ya. Jadi untuk mencapai kesembuhan ya harus di area damai, bahagia, senang. Jadi secara tidak langsung ya kita punya, cuman ya memang saya katakan tadi ya, energi tidak dapat dibuat atau dihancurkan, energi hanya bisa berubah bentuk atau ditransfer. Nah itu ya, jadi disclaimernya di situ. Jadi seperti ini ya, ini gambarnya nih. Nah kalau yang pirantinya mungkin teman-teman bisa screenshot, nggak apa-apa ya, di screenshotnya. Jadi energi apapun bisa dipakai asal tahu arahnya ya, arah gerakannya ya. Ini buat teman-teman ya, arah gerakannya. Memang buku ini limited edition ya. Ini hampir semua di sini saya banyak menggunakan gambar-gambar ya. Makanya di telapak kaki itu punya energi sendiri.
Telapak kaki itu punya energi sendiri ya. Mi si Ipung mi. Halo. Oke. Memang ada beberapa kasus yang memang saya juga menangani beberapa penyakit yang memang agak kronis ya. Jatim nyimak. Buat yang ketinggalan mungkin bisa nanti tonton ulang aja, nggak apa-apa ya. Atau memang untuk yang ilmu-ilmu yang lain itu saya masukkan di di YouTube ya, di channel YouTube-nya ada kitab 1, kitab 2, kitab 3, kitab 4 ya, baru kitab 4 yang saya tulis di situ hanya untuk garis besarnya aja. Kalau teknik-teknik yang lain, tekniknya seperti Kundalini ya, mirip-mirip Kundalini. Ini seperti ini ya. Jadi energi atomik kultivasi inti itu seperti ini. Jadi mengaktifkannya memang ya paling gampang dengan merenung ya, cari tempat nyaman ya, nanti dia akan aktif sendiri kok. Tinggal memisahkan dulu yang mana yang memang sifat-sifat negatif kita, yaitu yang saya bilang tadi ya, kayak kita punya rasa malu yang berlebihan, itu nggak baik juga ya. Ketakutan ya, terlalu banyak ngeluhnya, angan-angan yang ketinggian, tiap hari bawaannya marah segala macam ya, mungkin itu agak berat ya. Memang ada flag-flag di dalam batin kita atau di kehidupan lalu atau kehidupan di belakangnya, itu memang kita banyak traumanya atau segala macam. Nah, untuk melepaskan trauma itu paling gampang yaitu dengan pernapasan hidung ya. Cukup pernapasan hidung aja ya, tarik napas 3 kali. Buat penterapis ya, saudara solehan bisa sebelum mengobatin orang juga, orang pasiennya atau mas solehannya sendiri, napasnya cukup 3 kali. Jadi dalam 3 kali itu kalau memang ada yang nyangkut, berarti itu ada kebocoran energi. Nah, kebanyakan kan selama ini entah di padepokan, entah di perguruan manapun, dalam teknik mengolah tenaga dalam, kadang-kadang dia menggunakan pernapasan mulut. Baik nggak? Baik, hanya untuk saat itu aja, mengeluarkan energi untuk seperti kayak kita untuk pamer kekuatan atau segala macam, memang bisa. Tetapi untuk jangka panjang kita akan mengalami beberapa kebocoran ya di organ tubuh kita, karena energi itu sendiri dipaksa ya, seperti kayak di ulkus ya, sampai kalau yang agak parah dia bisa muntah darah karena pengolahannya seperti kayak narik dubur ke dalam, ditekan di daerah chi ya, terus dikeluarkan energinya ya dengan kemampuan yang maksimal ya, lama-lama jebol ya. Tapi dengan teknik ini, dengan pernapasan hidung, insya Allah dengan olah napasnya dengan hidung, kita mau gabungkan itu, mau prana, mau kundalini, mau tenaga dalam, tapi mengupayakan energi itu melalui pernapasan itu, insya Allah maksimalnya memang cukup bagus. Dan untuk jangka panjang itu ya tubuh kita juga sehat ya. Jadi kebanyakan kan kita penterapis rata-rata selama ini, kok habis ngobatin orang kok energi saya habis ngobatin orang kok malah saya yang sakit gitu kan. Nah, kalau dengan pernapasan hidung ini, insya Allah ya kita akan mendapatkan energi tambahan kembali ya. Jadi mensupport ke energi itu sendiri untuk aktif kembali ya, untuk yang lebih baik. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar aja. Kalau sempat saya jawab, kalau nggak sempat, nggak semua bisa dijawab ya nyuwun ngapuroh ya, karena jamnya ini saya kesibukannya banyak banget ya, barang masuk segala macam. Oke, ilmu katan mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katan. Salam rahayu sagung dumadi dari Kisah Miyaji.